cerita tentang berkah zakat fitrah, Aiman dan ibunya. Di suatu desa yang tenang, hiduplah seorang anak bernama Aiman. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah rumah sederhana. Setiap hari, Aiman membantu ibunya bekerja, dan mereka selalu bersyukur atas rezeki yang mereka terima. Suatu hari, menjelang Idul Fitri, ibu Aiman berkata, "Aiman, sebentar lagi Lebaran. Sudah saatnya kita membayar zakat fitrah, nak." Zakat fitrah itu apa, Bu? Zakat fitrah itu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, sebagai tanda bersihnya jiwa dan sebagai bentuk kepedulian kepada orang yang membutuhkan. Kita keluarkan sebelum salat Idul Fitri, agar orang lain juga bisa ikut merayakan Lebaran dengan bahagia. Aiman mengangguk paham, lalu mereka menakar beras di dapur, sebanyak 1 gantang atau sekitar 2,5 kg untuk setiap orang di rumah. Keesokan harinya, Aiman dan ibunya berjalan menuju rumah Pak Ustaz untuk menyerahkan zakat fitrah. Bu, rasanya senang ya, bisa berbagi. Iya nak, zakat fitrah mengajarkan kita untuk peduli. Karena Lebaran bukan hanya tentang baju baru atau makanan enak, tapi juga tentang berbagi kebahagiaan. Dan di hari Idul Fitri, Aiman melihat anak-anak yatim dan fakir miskin di desanya tersenyum bahagia. Mereka juga punya makanan untuk disantap, baju bersih untuk dipakai, dan hati yang penuh rasa syukur. Video selanjutnya yaitu kita belajar mengenal lebih dalam apa itu zakat fitrah. Teman-teman, tentu kalian sudah tidak asing kan dengan zakat fitrah, yang setiap tahun ditunaikan saat Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Yuk kita belajar bareng lebih dalam mengenai apa itu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap jiwa, yakni mengeluarkan sebagian harta berupa makanan pokok yang dimakan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat fitrah diwajibkan kepada setiap muslim, baik merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, kaya maupun miskin. Zakat fitrah dikeluarkan oleh seseorang untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Besaran zakat fitrah yang dikeluarkan sebesar 1 syah, atau setara dengan 2,5 kg beras, 2,5 kg gandum, 2,5 kg sagu, 2,5 kg kurma dan makanan pokok lainnya. Zakat fitrah itu nanti akan diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya atau mustahik zakat. Berikut 8 golongan yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat yaitu: fakir, miskin, rikab, gorim, muwalaf, fisabilillah, ibnu sabil, amil zakat. Yang pertama yaitu fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta. Orang fakir tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua yaitu miskin. Miskin adalah orang yang kekurangan harta. Orang miskin tidak memiliki harta yang cukup atau pekerjaan yang tetap. Yang ketiga yaitu amil. Amil adalah panitia zakat. Amil mendapat tugas untuk mengurus zakat. Yang keempat yaitu muwalaf. Muwalaf adalah orang yang baru masuk Islam. Yang kelima yaitu rikob. Rikob adalah budak belian yang ingin merdeka. Hamba sahaya berada dalam kekuasaan orang lain dan telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. Yang keenam yaitu gorim. Gorim adalah orang yang berhutang. Gorim terlilit hutang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak sanggup untuk membayarnya, kecuali dengan bantuan zakat. Yang ketujuh yaitu fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Fisabilillah sekelompok orang yang melakukan kegiatan untuk kepentingan agama Allah dan mempertahankan Islam dan kaum muslimin. Dan yang terakhir yaitu ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang dalam perjalanan. Ibnu sabil kehabisan bekal dalam perjalanan untuk kebaikan dan sangat membutuhkan bantuan untuk bisa meneruskan perjalanannya sampai pada tujuan. Yang selanjutnya yaitu ada rukun-rukun zakat fitrah dan syarat-syaratnya zakat fitrah loh. Yuk kita simak. Rukun zakat fitrah yaitu: yang pertama berniat ketika menunaikan zakat. Yang kedua adanya muzaki orang yang berzakat. Yang ketiga adanya mustahik orang yang menerima zakat.
Dan yang terakhir adanya barang atau harta yang dizakat. Syarat wajib zakat itu ada 5 yaitu: yang pertama Islam, maka zakat tidak wajib bagi orang kafir sejak lahir. Walaupun demikian, akan tetapi orang kafir kelak di akhirat tetap diberi siksaan sebab tidak membayar zakat. Yang kedua merdeka. Zakat tidak wajib bagi budak. Adapun budak mubaat sebagian dirinya berstatus merdeka dan sebagian yang lain berstatus budak, maka wajib mengeluarkan zakat dari harta yang ia miliki dengan status merdeka yang terdapat pada dirinya. Yang ketiga kepemilikan harta berstatus tertentu. Tidak wajib mengeluarkan zakat dari harta yang diwakafkan kepada jihad ammah seperti diwakafkan pada para fakir miskin. Yang keempat kepemilikannya sempurna. Maksudnya dimiliki dengan sempurna. Maka zakat tidak wajib bagi budak mukatab, budak yang mencicil kepada majikannya agar bebas dari status budak karena status kepemilikannya lemah. Dan yang terakhir yaitu sang pemilik wujud secara yakin. Artinya, zakat tidak wajib dikeluarkan dari harta yang diwakafkan kepada janin yang masih berada dalam kandungan karena tidak diyakini wujudnya atau hidupnya. Itulah 5 kriteria yang menyebabkan seseorang wajib membayar zakat. Sedangkan balik dan berakal bukanlah termasuk dari syarat wajib zakat. Sehingga, hartanya anak kecil atau orang gila yang sudah mencapai nisyab wajib dizakati. Adapun yang mengeluarkan zakat dari harta keduanya adalah walinya. Sudah tahu kan apa itu zakat fitrah teman-teman? Semoga bermanfaat bagi kita semua.